Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan berbicara tentang dari kecewa menjadi penuh pengharapan. Lukas 24 ayat 13-35. Perjalanan ke Emmaus adalah kisah tentang dua murid yang sedang kecewa dan kehilangan harapan. Mereka sebelumnya berharap Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan Israel. Tetapi ketika Yesus disalibkan, harapan mereka seakan hancur. Mereka memilih meninggalkan Yerusalem dan berjalan menuju Emmaus. Inilah gambaran banyak orang percaya, kecewa pada keadaan, lelah menunggu jawaban Tuhan, kehilangan semangat rohani, bahkan ingin menjauh dari Tuhan. Namun di tengah perjalanan itu, Yesus datang memulihkan mereka. Yang pertama, Tuhan datang saat hati sedang kecewa. Lukas 24 ayat 15. Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Luar biasa, saat mereka kecewa dan bingung, Yesus tidak meninggalkan mereka. Tuhan sering bekerja justru di saat kita merasa sendiri, gagal, putus asa. Kadang kita tidak sadar bahwa Tuhan sedang berjalan bersama kita. Dua murid itu tidak mengenali Yesus, tetapi Yesus tetap ada di dekat mereka. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Yang kedua, pemulihan dimulai saat firman Tuhan dibukakan. Dalam perjalanan itu, Yesus menjelaskan kitab suci kepada mereka. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Firman Tuhan mengubah cara berpikir, cara melihat masalah, dan keadaan hati. Sering kali hati menjadi lemah karena terlalu fokus pada masalah, tetapi kurang mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan membawa terang dan pengharapan baru. Yang ketiga, Tuhan mengubah hati yang dingin menjadi berkobar-kobar. Setelah mendengar penjelasan Yesus, mereka berkata, Lukas 24 ayat 32, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Sebelumnya, hati mereka dingin, penuh kesedihan, kehilangan arah. Tetapi ketika Yesus berbicara, hati mereka dipulihkan. Tuhan sanggup membangkitkan kembali semangat, memulihkan kasih mula-mula, dan menyalakan kembali iman kita. Yang keempat, orang yang dipulihkan akan kembali bersaksi. Setelah mengenali Yesus, mereka segera kembali ke Yerusalem, padahal sebelumnya mereka ingin menjauh. Pemulihan sejati selalu membawa seseorang kembali kepada Tuhan, kepada pelayanan, kepada persekutuan, dan kepada panggilan hidupnya. Orang yang dipulihkan tidak akan diam, ia akan menceritakan apa yang Tuhan lakukan. Mari kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang A, jangan lari dari Tuhan saat kecewa, tetapi datang kepada Tuhan walaupun hati sedang berat. Yang B, isi hati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan memberi kekuatan dan arah baru. Yang C, sadari bahwa Tuhan berjalan bersama kita walau kita tidak selalu merasakannya. Yang D, jadilah saksi setelah dipulihkan. Ceritakan kasih dan pertolongan Tuhan kepada orang lain. Seperti bara api yang hampir padam, ketika ditiup dan didekatkan kembali ke api besar, bara itu menyala lagi. Begitu juga hati manusia. Saat dekat dengan Tuhan dan firman-Nya, hati yang dingin bisa kembali menyala. Kisah dua murid ke Emmaus mengajarkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang yang kecewa. Firman Tuhan memulihkan hati, dan perjumpaan dengan Yesus mengubah hidup. Dari kecewa menjadi berharap, dari lemah menjadi kuat, dari menjauh menjadi kembali dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat hati kami kecewa dan lemah,
Datanglah seperti Engkau datang kepada dua murid ke Emmaus. Bukakanlah firman-Mu dan pulihkanlah hati kami kembali. Biarlah hati kami kembali berkobar-kobar untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.